Iya. Alhamdulillah. Doain ya semoga lancar teman-teman. Ntar nyangka nggak sih kawan? Nggak nyangka kayaknya. Tahun ini atau tahun depan nih Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu. Hingga kini kisah asmara antara El Rumi dan Syifa Hadju masih menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Usai resmi dilamar El di Swiss beberapa waktu lalu, pasangan muda ini terus menyita perhatian publik. Dan belum lama ini, sorotan warganet kembali tertuju pada penampilan terbaru Syifa Hadju. Aktris berusia 25 tahun itu tampil berbeda dengan busana syar'i lengkap dengan hijab saat menghadiri acara salah satu kerabatnya, Kesha Ratuliu. Dalam momen tersebut, Syifa terlihat mengenakan busana muslim berwarna coklat yang sederhana namun elegan. Menariknya, Syifa juga tampak memperlihatkan cincin yang melingkar di jarinya kepada para sahabat yang hadir di acara itu. Lalu benarkah perubahan ini dilakukan oleh Syifa sejak dirinya dilamar oleh El Rumi? Masya Allah bun, mana tangannya gimana? Coba, Masya Allah, beneran Allah mas. Lancar ya bun. Akhirnya aku tidak sendirian lagi. Nanti kita foto gini lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Doain ya semoga lancar teman-teman. Ntar nyangka nggak sih kawan? Gak nyangka kayaknya. Seneng dong, tadi kan baru ketemu lagi, terus udah ngucapin ini selamat, Syifa mana nggak cincinnya gitu, jadi happy, dia juga iya makasih gitu, jadi ya seneng lah pasti. Selama ini kan maksudnya kita temenan, jadinya ya pasti happy dong ngeliatnya. Ada doanya mungkin buat Syifa? Ya yang pasti selalu berbahagia lah, lahir batin gitu. Aku tuh sebenarnya udah feeling. Kenapa? Karena emang dari awal Syifa sama El tuh menurut aku El-nya langsung serius gitu. Kelihatan lah keseriusan laki-laki kan kalau pasti kelihatan lah gitu kan. Aku dari awal tuh udah feeling pas mereka jalan-jalan trip London trip Europe trip ini gitu. Terus di beberapa kota mereka visit dan aku juga kayak ini pasti kayaknya di Swiss nih gitu. Kalau misalkan emang ada propose gitu. Nah, terus pas di video call, makanya aku udah siapin kamera, pasti aku yakin Syifa video call tuh mau ngasih lihat cincin, tapi kan awalnya kayak mau lihat nggak view-nya gitu. Terus habis itu mana mau lihat, terus ngasih lihat cincin. Happy banget sih, aku ikut terharu karena ngerasain, nggak cuma aku sih, semua yang semua orang juga ngerasa ikut terharunya ya, karena mungkin kerasa lah bahagianya mereka. Di tempat terpisah, El Rumi tampaknya tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan. Putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu diketahui menjadi bintang tamu dalam acara peluncuran sebuah brand milik kerabatnya baru-baru ini. Usut punya usut, kesibukan El belakangan ini bukan tanpa alasan. Pria berusia 25 tahun itu dikabarkan sedang giat bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah sejak memutuskan untuk menseriusi hubungannya dengan sang kekasih, Syifa Hadju. Sumber dekat menyebut, persiapan menuju hari bahagia keduanya kini sudah memasuki tahap serius. El disebut semakin fokus membangun karir dan memperkuat finansial demi mewujudkan wedding dream mereka yang digadang-gadang akan digelar pada akhir tahun ini. Lantas, benarkah El dan Syifa sudah menentukan tanggal pernikahan mereka di akhir tahun ini? Ya, alhamdulillah, doain aja pokoknya yang terbaik. Ya pokoknya doain aja yang terbaik ya. Alhamdulillah. Nikahnya kapan El? Doain aja yang terbaik. Tahun ini atau tahun depan El? Tahun ini atau tahun depan nih Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Tahun ini kayaknya. Ya saya maunya sih Royal Javanese ya, kalau El nggak tahu. Tapi dari awal tuh El sudah menunjukkan keseriusannya dia gitu, bahwa dia ngedeketin Syifa itu bukan untuk dipamer-pamerin doang ke kemana-mana, bukan cuma buat ditenteng-tenteng doang gitu.
tapi memang dia punya niatan yang baik untuk hubungan ini. Aku nggak tahu, kalau buat aku gini nih, ini tuh kan kayak drama percintaan ya. Kalau di spill, kalau ada spoiler jadi nggak seru kan. Kayak kalian nonton film terus kita kasih tahu endingnya kan nggak seru ya. Jadi dinikmatin aja episode per episodenya. Kemarin episodenya El Cipa pendekatan, episodenya El Cipa mengumumkan kalau mereka pacaran, langsung semua El Cipa. Terus El Cipa mengumumkan sekarang mereka tunangan. Ini udah episode berikutnya nih. Nah, tunggu aja episode berikutnya. Selamat tunangan buat KL dan Kak Siva. Ya, semoga sharing nggak ada. Ucapannya doanya semoga langgeng terus ya. Semoga langgeng terus abis itu ya pokoknya semoga langgeng ya. Meski El Rumi masih memilih irit bicara soal rencana pernikahannya dengan Syifa Hadju, namun tanda-tanda kesiapannya sudah terlihat jelas. Rupanya, El telah menyiapkan segalanya sejak jauh-jauh hari, mulai dari momen hamaran hingga rencana menuju hari bahagia mereka. Hal itu terungkap melalui vlog milik sang ibunda, Maya Estianti, yang memperlihatkan momen kebersamaan El dan Maya dalam sebuah perbincangan santai. Dalam video tersebut, El tampak membahas berbagai persiapan yang telah ia rancang sendiri, termasuk detail kejutan saat melamar Syifa di Swiss beberapa waktu lalu. Maya yang dikenal dekat dengan ketiga putranya pun terlihat terharu sekaligus tercengang mendengar pemaparan El. Ia tidak menyangka bahwa putra keduanya itu sudah memikirkan segala hal dengan begitu matang dan penuh tanggung jawab. Ini bakalan ngelamar, rencana tanggal? Kemarin aku bilang tanggal 29 ya? Kayak kan ya? Belum. Rencana awalnya pengennya di London. Iya. Iya, cuman kita kan ke Swiss juga, kayaknya pengennya lebih ke Swiss deh. Kenapa kamu pilih London atau Swiss? Kemarin kan ngomongnya London. Iya, awalnya mau di London kan kayak karena aku kan pernah kuliah di London, terus ada apa ya, kota yang memorial lah buat aku lah, jadi kayak pengen ngelamar di sana. Cuman kayaknya juga udah banyak orang yang ngelamar di sana. Kayak awalnya aku tuh pengen di depan, aku kan mau foto sama Syifa di depan Big Ben kan. Awalnya pengen di depan Big Ben, cuman kayaknya udah banyak banget juga orang yang di Big Ben. Ngelamar di depan Big Ben, kayaknya terlalu biasa deh. Terus mau nyari kota London juga kayaknya agak kurang. Terus kayaknya mungkin Swiss lebih dreamy aja sih aku milih Swiss. Dan itu juga aku sama Syifa pertama kali ke sana. Ini mungkin first time experience, jadi pengalaman yang tidak terlupakan di Swiss. Lagi minta restu. Apa ya? Kenapa Swiss? Ya pilihannya karena kalau nggak London Swiss. Kadang liburannya ke London atau Swiss, jadi. Kenapa akhirnya memindahkan ke Swiss dari London? Tadi kan udah dijelasin. Ya karena di London. Di Swissnya di mana nanti? Swiss belum tahu. Antara kayak Rosenlaui deh. Apa kayak daerah-daerah Interlaken gitu lah. Oh, daerah-daerah gitu berarti. Iya. Ya ada nama gunung kayak Sounds of Music, gitu lah. Lebih dreamy aja sih, mungkin secara gambar juga lebih memorable juga. Oh, jadi kamu maunya yang ada gambarnya bagus. Mungkin kayak kemarin. Bukan bagus. Iya, Lekomo kan kayaknya wow gitu. Terus aku tadi bikin Big Ben, cuman kayak emang Big Ben kan rame. Iya, kayak jam 5 pagi, jam 6 pagi gitu. Oh, wow. Cuman kayak udah banyak gitu ya di sana. Ya doain aja kalau El sama Syifa ya. Tapi ya ikut mendoakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah. Gitu. Misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianti adalah mertua yang sangat enak. Tak hanya momen lamarannya yang romantis di Swiss, cincin yang disematkan El Rumi di jari manis Syifa Hadju juga menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan publik. Di balik kemewahan dan makna simbolisnya, ternyata ada cerita menarik mengenai proses pemilihan cincin tersebut. Diketahui, El Rumi sempat berdiskusi langsung dengan ayah sambungnya, Irwan Musri, sebelum memutuskan cincin mana yang akan dipersembahkan untuk sang kekasih. Kilauan mewah cincin itu dikabarkan memiliki kemiripan dengan cincin yang dahulu diberikan Irwan Musri kepada Maya Estianti, sang ibunda El, saat pernikahan mereka. Hal inilah yang membuat warganet semakin kagum sekaligus terharu melihat betapa serius dan romantisnya El dalam mempersiapkan momen penting tersebut.
persiapan bikin cincin berapa lama kemarin tuh? Berapa ya? Berapa lama tuh? Sebulan, 2 bulan. Nah, nggak tahu kamu ngomong sama Dedi berapa lama tuh? 2 bulanan lah, sebulan 2 bulan. Ya? Jadi lucu guys, fun fact-nya dia nggak tahu suruh Dedi cariin. Kenapa kok percaya ke Dedi gitu loh? Ya karena mungkin dia sering. Oh, karena dia mungkin industri kan dia jual butiknya. Iya fashion dia kan. Fashion. Dia kan ini kan luxury jewelry apa ya Iya, paham jewelry lah. Iya, Fine jewelry dia kan paham fine jewelry. Jadi aku lebih trustednya ke Dedi lah. Terus juga waktu itu ada satu momen aku udah beli berlian. Terus Dedi mau ngasih ke aku. Aku kira aku pas bilang ke Dedi kayak udah dikasih cincinnya gitu loh. Pas ini berliannya. Loh, cincinnya mana? Aku disuruh pasang sendiri, aku nggak berani. Ada kayak, Dedi aku minta tolong lagi, ini Dedi bawa aja. Jadi kemarin lucu si El tuh waktu kan kebetulan Dedi punya teman-teman lah ya, teman-teman emang udah main di industrinya lah. Industrinya diamond lah ya. Itu emang Dedi cuma bawain El tuh cuma diamondnya doang tanpa ringnya, tanpa bulatannya gitu. Dan aku tuh nggak punya pengalaman beli diamond, masang diamond. Terus pas Dedi ngasih kayak, nanti kamu pas pasang diamondnya jaga ya? Nah, emang harus jagain dong? Nanti bisa ditukar loh. Ya Dedi aja lah, ngeri karena kan lumayan ya harganya. Mengingat kembali momen bahagia El Rumi dan Syifa Hadju di Swiss, publik seolah kembali dibawa ke suasana penuh haru dan kejutan. Perjalanan romantis itu awalnya hanya dikira sebagai liburan biasa, ketika El mengajak Syifa menikmati musim dingin di negara Eropa tersebut. Namun siapa sangka, ajakan sederhana itu justru menjadi momen paling bersejarah dalam hidup Syifa Hadju. Tanpa firasat apapun, Syifa dikejutkan oleh lamaran mendadak dari sang pujaan hati. Di tengah pemandangan indah Swiss, suasana haru pun pecah saat El berlutut dan menyematkan cincin berlian di jari manis Syifa. Momen tersebut tak hanya menggetarkan hati Syifa, tetapi juga disambut penuh haru oleh keluarga besar Syifa Hadju. Diketahui, setelah menerima lamaran tersebut, Syifa langsung menghubungi keluarganya di Indonesia untuk membagikan kabar bahagia itu. Respons hangat dan tangis haru pun mewarnai percakapan mereka. Menariknya, di balik momen romantis itu, El ternyata telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang, termasuk setelan jas elegan yang ia kenakan saat melamar Syifa. Bahkan, beredar kabar bahwa El juga telah menyiapkan busana khusus yang akan dikenakannya pada hari pernikahan mereka, yang disebut-sebut akan berlangsung dalam waktu dekat. Sore-sore dia video call gitu. Video call, aku langsung WhatsApp. Kak, kapan pulang? Aku langsung gitu. Ibu mah kebiasaan kalau nanya apa-apa kapan pulang, namanya juga orang tua ya. Kalau apa-apa pasti nanyanya kapan pulang gitu. Terus seru banget, bagus banget karena pas dia lagi video call itu memang lagi suasana outdoor gitu. Kak bagus banget ya Bu, mataharinya terang banget kan, kata dia gitu. Iya mataharinya terang banget Kak, berkilau banget nggak? Gitu, udah pakai cincin, jadi aku langsung wah gitu langsung teriak, terus udah gitu aku nangis, terus udah gitu dia kayak jangan nangis, nanti aja nangisnya pas sudah ketemu gitu. Ya tetap aja namanya mama dibilang jangan nangis ya makin nangis lah. Ibu nggak kelar-kelar. Makasih, aku udah gemeteran. Aku mau ngasih tahu view di sini gila banget, kamu harus lihat. Kamu pasti menangis. Mana kok aja nggak itu? Tuh kan, gue udah feeling. Enggak. Kita nggak ada yang berpikir apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada yang saling mempertanyakan gitu. Justru kita saling apa ya? Kalau aku langsung WhatsAppan sama ibu kandungnya Syifa tuh udah langsung kayak wah gitu. Pokoknya biasa lah ya, mama kan heboh banget aku tuh. Udah jadi saling kayak ya udah Bu, kita pokoknya doain ya, kita doain biar anak-anak tuh lancar gitu, saling kayak gitu. Justru nggak ada yang kayak kepo gimana, nggak. Kalau dari cerita El sama Syifa, mereka itu pengen semua konsepnya itu mereka yang bikin. Jadi mereka nggak mau ngerepotin orang tua.
nggak mau menyusahkan gitu. Jadi dan kita juga pihak orang tua ngerasa mereka sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan ini sendiri gitu. Ya mungkin Bener ya, kali aku juga nggak tahu ya. Jangan dapat infonya dari aku ya. Harus tanya langsung sama yang dimintain baju. Busananya cuma baru untuk pre-wed dan acara yang kemarin kita tahu semua. Desainnya nanti kita nggak mau mendahuluin, barangnya udah jadi, tinggal nanti tunggu El sama Shiva untuk post di IG-nya masing-masing. Jadi saya nggak mau ngasih tahu dulu bagaimana desain-desainnya itu. Ini kan baru pre-wed, baru acara yang kemarin, jadi dilihat aja lah nanti semuanya itu di IG-nya mereka masing-masing, karena saya bener-bener nggak mau mendahuluin, barang-barangnya sudah jadi semua, tinggal nanti tunggu mereka post aja di IG-nya masing-masing gitu. Tak hanya Shiva Haju yang larut dalam kebahagiaan, El Rumi juga turut membadikan momen spesial lamarannya di Swiss kepada sang ayah, Ahmad Dhani, dan adik bungsunya, Safia Ahmad. Namun di balik kebahagiaan itu, terselip perasaan haru sekaligus kehilangan dari sang adik yang diketahui sangat dekat dengan El. Siapa sangka, kabar lamaran tersebut sempat membuat Safia tak kuasa menahan perasaan. Gadis kecil yang kini beranjak remaja itu mengaku belum siap ditinggal oleh tatatnya, yang selama ini tinggal satu atap dengannya. Kehanatan hubungan kakak adik yang terjalin sejak kecil membuat kabar bahagia itu terasa begitu emosional bagi Safia. Ahmad Dhani pun membenarkan hal tersebut. Dalam sebuah kesempatan, musisi legendaris itu menyebut bahwa Safia masih sangat terikat secara emosional dengan kedua kakaknya, Al dan El. Jadi waktu bikin video call El di Swiss, kayaknya Via menangis karena ya dia nggak nyangka aja setelah Al keluar dari rumah dan punya rumah sendiri, lalu sebentar lagi kakaknya El keluar dari rumah sebentar lagi. Jadi cukup menyedihkan buat Safia yang selama ini punya dua kakak yang tinggal di rumah. Masih berat ya, masih belum nyangka, nggak nyangka. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.